Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Kuliah Bisnis 10 Menit, channelnya motivasi bisnis untuk rakyat kecil. Kawan, kali ini kita akan membahas tentang beberapa faktor kematian ikan koi. Maka saksikan terus video ini. Insya Allah bagi yang menyukai, menyenangi memelihara ikan koi akan mendapatkan manfaatnya, karena ini adalah pengalaman pribadi, bukanlah dari hasil comot video-video lain yang ada di YouTube maupun di tempat-tempat lain. Maka simak sampai habis, jangan sampai di skip. Terima kasih kawan sudah mampir di video atau di channel kami, channelnya rakyat kecil yang membahas tentang peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan tanpa ataupun dengan modal yang sangat minim sekali. Kali ini kita akan membahas tentang seputar kolam ikan koi. Oke kawan, video ini khusus kita buatkan untuk para breeder maupun para kolektor-kolektor ikan koi, karena kami mengetahui dari beberapa teman bahwa ikan koi seringkali mengalami kematian. Maka setelah kita amati semuanya terkait masalah air yang kelihatannya masih jernih, pompa airnya berjalan dengan baik, aeratornya juga berjalan dengan baik, filternya juga masih kondisinya masih baik, ya. Tapi kenapa kok masih saja menyebabkan kematian? Ada beberapa faktor kawan, tapi yang jelas ada dua hal yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang racun amonia yang ada di dasar kolam kita. Apa itu racun amonia? Racun amonia itu disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang tidak terkonsumsi oleh ikan hewan peliharaan kita atau ikan kita. Jadi endapan-endapan sisa-sisa makanannya itu menjadi racun, menjadi penyebab, salah satu penyebab yang bisa mengakibatkan kematian ikan koi kita. Pertama 1, 2, ya. Kok ngajak teman-teman yang lain sampai 10 ekor, 11 ekor dalam sehari. Nah ini saya patut disayangkan kawan. Jadi kalaupun tidak ingin terjadi seperti itu, lakukan yaitu penyedotan khususnya di dasar-dasar kolam kita. Usahakan mengenai kotoran-kotoran yang terendap atau yang ada di kolam kita, baik itu sisa-sisa makanan maupun kotoran-kotoran yang lainnya. Cek pH-nya kawan. Kalau pH-nya masih di angka 6 atau 5 bahkan mungkin itu sangat tidak apa-apa atau masih dimungkinkan, diwajarkan. Tapi kalau pH-nya 5, 6, 7 bahkan 12, ya semakin tinggi semakin bagus. Ternyata kok masih mati, mata mati, maka yang perlu dicek adalah kadar racun yang ada di kolam kita. Nah tentu kita tidak punya alat seperti itu, kita bukan laboratorium, kita bukan peneliti yang profesional. Maka langkah yang kita lakukan adalah salah satunya menyedot sisa-sisa makanan maupun air yang ada, khususnya yang ada di dasar kolam, bagian dasar. Bagian-bagian yang sekiranya tidak terjangkau oleh mesin filter kita, mesin sedot kita, bisa kita lakukan secara manual seperti yang ada di video kali ini. Coba cek apa benar di bawah-bawah shelter, di bawah-bawah rumah-rumahan yang kita bikinkan untuk ikan kita sudah bersih atau belum.
Jadi ini kalau umurnya air ini sudah insya Allah 1 bulanan kalau nggak salah, masih kelihatan bersih, masih kelihatan jernih, masih kelihatan bagus, seger, belum ada gelembung-gelembung besarnya. Tapi kenapa kok masih mengakibatkan kematian daripada ikan-ikan kita? Maka salah satunya sebabnya adalah racun amonia. Ini sangat berbahaya kawan. Bagi hewan apapun yang ada di dalam air, racun amonia ini adalah musuh utama daripada hewan-hewan kita yang ada di perairan. Langkah kedua yaitu mengganti air daripada yang ada di kolam kita. Maksimal 20-30% kita ganti. Kenapa kok nggak semuanya diganti? Karena tidak semua kotoran itu jelek ya. Ada bakteri-bakteri yang memang harus ada di kolam kita, harus bertahan di kolam kita. Contoh, yang bersarang di filter-filter air itu sebagian juga adalah bakteri baik bagi kelangsungan hidup hewan peliharaan kita. Jadi tidak semuanya bakteri itu jahat kawan. Ada beberapa bakteri itu memang dibutuhkan oleh ikan-ikan kita. Setelah itu kawan, penyedotan dilakukan secara manual maupun baik dengan mesin. Usahakan jangan sampai lebih dari 30% agar airnya nanti yang kita masukkan ke dalam kolam itu bisa langsung terurai dengan tercampur dengan air yang sudah lama, endapan-endapan lama. Ini sangat dibutuhkan mikroorganismenya. Banyak plankton-plankton yang hidup di dasar maupun di tengah-tengah air. Maka semakin kita sering membersihkan juga nggak bagus juga. Kalau setiap hari dibersihkan juga nggak bagus, malah nanti mengakibatkan bakteri-bakteri yang ada di sana yang baik-baik khususnya itu akan ikut terhisap atau tersedot. Oke kawan, itu dipastikan benar-benar kebersihannya, khususnya yang ada di sela-sela pojok-pojokan yang nggak bisa dijangkau oleh mesin aerator kita atau mesin pompa kita. Setelah itu kita diamkan setelah pada penyedotan, karena banyak plankton, banyak mikroorganisme yang kecil-kecil itu terurai ke atas kolam kita. Maka ini dibiarkan dulu. Yang kedua juga menyebabkan ikan-ikan kita menjadi lebih tenang sekitar beberapa jam agar tidak stres. Jadi kolamnya biarkan tenang dulu, aerator tetap dipasang, pompa air tetap dipasang, tapi aktivitas kita hentikan sementara, ya sekitar 1-2 jam agar kondisi air tenang dan ikan kita tidak stres. Setelah itu selesai semuanya kawan, tambahi air yang sudah tersedot sebanyak 20-30%. Caranya gimana? Yaitu dikira-kira ini pakai alat ini kawan, murah sekali, 12.000 atau enggak 15.000, saya lupa dulu belinya. Jadi ini murah. Itu kawan dikira-kira berapa tinggi yang tadi sudah kita
kuras atau kita ambil, kita buang, kita tambahi sebatas apa yang sudah kita ambil tadi. Jadi biarkan itu tetap tingkat ketinggiannya. Oh ya kawan, ini ambulan ini riwa-riwi banyak orang meninggal gara-gara COVID kawan. Jadi jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman ya. Oke. Kalau kita mainnya di bibitan maksimal 25 cm tinggi airnya, jangan sampai jauh melebihi itu. Karena oksigen akan jauh terasa berat di dasar kolam. Yang ada di video kawan-kawan itu, di layar video kawan-kawan itu adalah garam kawan, garam brosok. Ini per kilo kalau nggak salah 2.000 3.000 saya lupa. Dibelikan ini orang dikasih kasih dengan komposisi 1 meter persegi itu dikasih 1 on. Taburkan saja bebas agar terlarut dengan air, lalu diamkan juga beberapa saat. Setelah itu kalaupun sudah terlarut semua sekitar 2-3 jam nantinya baru boleh dipakai mainan lagi. Ini gunanya untuk menjaga ikan-ikan kita jangan sampai terkena jamur, tidak mudah stres, dan insya Allah akan jadi sangat jinak. Oke kawan, seperti itu. Budidaya koi itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan, tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Karena apa? Kalau kita mau jalan-jalan ke Pasuruan, Malang, Blitar, Tulungagung, itu banyak kolam koi yang ada di tanah, kayak orang memelihara ikan nila, mujair, bandeng dan lain-lain. Jadi airnya ya keruh seperti itu, ada di video. Itu dari kami, channelnya channel masyarakat yang ingin berbisnis secara murah, secara terjangkau. Ini tempatnya kawan, kuliah bisnis 10 menit. Jangan lupa kawan, kalau memang ini video ini dirasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lainnya. Jika suka tolong diklik like-nya. Kalau ingin mendapatkan hadiah atau ada tanda masuk di channel ini, tinggalkan komentar yang terbaik ya. Jika memang jenengan sayang kepada channel ini, subscribe kawan ya. Kuliah bisnis 10 menit. Cling cling cling, klik klik klik, cling klik cing, klik 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 klik. 10 menit merubah hidupmu. Dari kami, dari Desa Sidoarjo, desa penuh kemandirian, penuh keberdayaan. Terima kasih sudah mau mampir, sudah mau like, komen, subscribe. Saya doakan semuanya baik-baik saja, jauh dari corona. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq amin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, merdeka.